Mulai perjalanan wakaf bersama Sahabat Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Ari Wibowo. Gue Agus Ismail. Dan kita kembali lagi di podcast kita Sahabat Berbagi. Yes. Kita di endorse Bener. oleh Sahabat Berbagi. Kita sendiri dong. Berarti kita sendiri. Pancingan bos. Kaos baru. Yes. Semangat Kaos baru. baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bos, banyak pertanyaan masuk ini. Iya. Alhamdulillah. Thank you untuk pertanyaan yang sudah masuk. Kita jawab. Oh siap. Ini ada 2 pertanyaan dari Bagas dan dari Safira. Oke. Bagas bertanya nih, mengapa saya harus berwakaf melalui Sahabat Berbagi? Keunggulannya apa pakai Sahabat Berbagi? Benar. Sip. Nah, sekarang Safira agak panjang nih. Gue Safira coba tanya ya. Bacain. Yes. Halo host podcast Sahabat Berbagi. Terima kasih untuk podcast yang mencerahkan. Alhamdulillah. Kita lagu bos. Ya, saya tertarik dengan konsep perjalanan wakaf yang disampaikan. Perjalanan wakaf saya belum saya mulai nih. Perjalanan wakaf belum saya mulai sih. Kok beda ya? Beda. Coba. Oke. Perjalanan wakaf saya belum mulai sih. Tapi saya tergerak karena tampaknya sekarang sudah bisa wakaf ya. 100.000 per bulan buat saya tidak berat. Kayak. Alhamdulillah. Istiqomah buat konsisten itu yang berat. Mungkin ini tendensi manusia yang suka mie instan. Hal-hal instan. Kok beda lagi? Beda sih. Waduh. Ya, saya terpikir kalau bisa wakaf uang langsung instan ke nazir atau wakaf Quran ke masjid-masjid, kenapa harus pilih Sahabat Berbagi ya? Nah, manfaat di akhir memang jauh lebih besar sih, tapi ada ketakutan, lupa atau tidak konsisten menabung di tiap bulannya. Jawab Gus. Ini kayaknya Safir sudah biasa ini. Dia berarti udah coba. Sudah coba. Nah, buat yang belum coba, jangan lupa coba di mana? Yes. Di aplikasi Sahabat Berbagi, di download aja Google Play Store sama App Store. Sip. Sekarang kita jawab. Sip. Barengan lah ya. Oke. Apa kelebihan dari aplikasi Sahabat Berbagi? Silakan. Ini agak panjang nih Gus. Ya, agak panjang. Jadi kalau ditanya benar sih setuju. Konsepnya kita bilang kita wakaf gotong royong. Kita bilang wakaf itu ringan. Kita bilang wakaf itu mulai dari sekarang. Tapi pertanyaannya kan dia bisa di tempat lain. Kenapa harus pakai Sahabat Berbagi? Yang pertama, pakai Sahabat Berbagi itu kan dia aplikasi, dia digital platform. Berarti kan mudah. Ya kan surga di jempol. Di jempol, Nah, bener. Terus kalau dia pakai Sahabat Berbagi itu kita udah desain bahwa manfaatnya bukan cuman uang yang dia setorin aja. Jadi ibaratnya gini Gus, kalau lu atau gue bayar 50.000 atau kontribusi 50.000 atau 100.000, sebenarnya yang kita wakafin itu bukan 50.000 atau 100.000. Kan beda. Misalnya gini, gue di Bandung pernah di salah satu masjid itu di apa namanya Gus, kaleng ya, di kotaknya itu kita udah bisa pakai barcode. Iya sih, sekarang teknologi udah jadi dia pakai kita bisa pakai barcode. Jadi kalau gue pakai barcode, gue mau bayar pakai apa aja deh yang istilahnya e-wallet itu ya. E-wallet itu ya udah 50.000, tapi kan 50.000 doang. Kalau gue bayar 100.000 mau 1 juta pun ya udah 100.000 juga. sama 1 juta aja. Tapi kalau sama Sahabat Berbagi kan beda. Ketika kita sama-sama nih, lo 50.000, gue 100.000, kayak nanti si siapa Bagas dan atau Safira. si Safira tadi mau 200.000 kayak itu akan terakumulasi. Karena kan dia harus konsisten setiap bulan. Betul. 50.000 setiap bulan. Itu akan terakumulasi nanti yang dimanfaatkan. Nah, ini menarik. Bukan jumlah yang dia setorin tadi. Sekarang kita ambil contoh aja, kalau misalnya 100.000 ya kan per bulan, kemudian selama 10 tahun, itu kan sama dengan 12 juta. 12 juta. Itu kalau wakafnya itu dihitung dari yang 100.000 yang dihitung dari 100.000 yang dia bayarin kan. Tapi kalau ini tadi kan gue bilang enggak. Ada unsur apa namanya Gus, bahasa Inggrisnya sok keren. Leverage. Yes. Leverage. Ada unsur pengungkitnya. Ada akumulasi bahwa nilai yang diwakafkan itu jauh lebih besar. Kalau kita bahas minggu lalu, kapitalisasi pahala. Nah, pahala bisa dikapitalisasi. Apalagi ini ya, sama dengan aplikasi Sahabat Berbagi. Jadi uang yang sudah diniatkan untuk wakaf 12 juta, nanti diterima oleh nazir bisa lebih besar. Iya. Tidak hanya 12 juta gitu ya. Pertanyaannya kok bisa?
Nah itu dia. Nah, Gue baru mau nanya tadi. karena istilahnya gini, kita akan cerita lebih panjang, kita mundur sedikit, ada fatwa 10. Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis itu Ulama ya. Indonesia, DSN MUI, nomor 106 tahun 2016. Soal wakaf manfaat asuransi. Oh oke, ini kayaknya perlu dijelasin. Itu yang perlu dijelasin. Oke. Karena ini kuncinya, Gus. Itu yang bisa jadi leveraging, leveraging. Itu yang bisa jadi leverage atau bisa jadi pembeda dibandingin yang tadi 100.000 yang lo setor sama 100.000 yang kemudian diambil dari manfaat asuransinya nanti ketika terjadi resiko. Sama si katakanlah Bagas, Safira, lo atau gua. Iya, benar. Karena di belakangnya kalau kita ngomong ketika terjadi resiko, artinya kita ambil itu yang kita wakafin dari manfaat asuransinya. Oke. Ngomong kosong lah, kita jangan pakai nama-nama mereka atau nama lu gua ya. Misalnya si X, si X ini dia kan rutin bayar 100.000, kemudian dia terjadi resiko dia meninggal dunia, maka yang diwakafin tadi uang pertanggungan dari si X ini. Dan itu udah bukan yang tadi 100.000 kali 12, 100.000 kali 10 tahun lah ya. 10 tahun itu 12 juta. 12 juta bukan itu, tapi uang pertanggungannya dia yang pasti lebih besar. Iya, sebenarnya ini memang menarik sih karena kita pun juga sudah ada contoh realnya loh. Ya ini maksudnya ada sahabat juga yang meninggal dunia. Oh udah ya. Sudah ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau diterima amal ibadahnya ya di sisi Allah. Dan alhamdulillahnya kita menyalurkan wakafnya. Dia hanya 50.000 per bulan loh. Dia 50.000 per bulan. Akhirnya. Dan dia baru berapa lama? Aduh, belum sampai setahun. Belum sampai setahun. Dan itu terus? kemudian beliau meninggal dunia. Akhirnya keluarlah manfaat wakaf itu. Manfaat wakaf asuransinya tadi. Iya. 6 juta rupiah itu kepada nazir yang dipilih. Nazir yang dia pilih di aplikasi, Aplikasi Sahabat Berbagi. kita Sahabat Berbagi. Dan 7 juta itu kembali kepada keluarga. Berarti dapat totalnya itu sebenarnya manfaat yang dia terima melalui Sahabat Berbagi 6 juta plus 7 juta. Iya, 13 juta. 13 juta dia tadi baru bayar istilahnya Masih bulanan kok hitungannya. bulanan 50.000. 3 bulan, 4 bulan. Nah, kita harus jelasin juga kenapa cuma 6 juta yang disalurkan ke nazir atau yang diwakafkan. Yang 7 juta kok masuk ke keluarga atau ahli waris. Nah, ini kan sesuai dengan DSN MUI tadi. Sesuai dengan fatwanya Fatwa tadi bahwa yang namanya manfaat wakaf asuransi itu maksimal 45% dari total manfaat. Berarti wakaf manfaat asuransi itu maksimum sebesar 45% Dari manfaatnya dari total. manfaat asuransi. Betul. Pertanyaannya kenapa cuma 45%? Loh, ya jelas, karena gini, karena sebenarnya kalau kita mau berwakaf, jangan sampai keluarga yang ditinggalkan itu juga akan sengsara gitu loh. Betul. Kita egois pengen masuk surga sendiri, kemudian keluarga yang ditinggalkan menderita. Iya. Itu yang kita nggak mau. Benar. Dengan aplikasi Sahabat Berbagi, kita malah menyelamatkan dua-duanya nih. Nah, Gus, di sini sebenarnya diskusi kita udah jawab. Kenapa sih kita istilahnya gini? Apa sih keunggulannya atau keistimewaannya Sahabat Berbagi? Sahabat Berbagi, betul. Apa perbedaannya kalau misalnya gue tadi langsung wakaf uang aja langsung pakai barcode atau wakaf uang aja langsung misalnya di bank potong kan ada sekarang misalnya ibaratnya kita bikin aplikasi kita isi form kemudian dipotong dari setiap bulan mau 100.000 kayak mau berapa kayak intinya tadi yang akan kita salurkan atau yang kita bayarkan dalam bentuk wakaf jauh lebih besar. Betul. 2, ternyata bukan wakafnya aja. Tapi ada juga perlindungan atau manfaat atau warisan atau istilahnya jaminan kesejahteraan buat Untuk keluarga yang ditinggal. buat ahli waris. Nah, Itu ini yang kedua. menjawab pertanyaan Bagas tadi. Jawab pertanyaannya Bagas. Jadi intinya bahwa kalau berwakafnya melalui aplikasi Sahabat Berbagi, tidak hanya pahala yang kita dapat, tapi juga keluarga pun juga aman. Aman, terlindungi. Tapi Gus gini, mungkin penjelasan kita yang kan kita kesannya ngobrol-ngobrol santai seperti ini mungkin nggak cukup jelas nih buat teman-teman. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan lagi, ada yang nggak jelas, ya udah. Ya, terus aja langsung. Kirim ke kita. Langsung connect ke Insta kita. Nah, kita coba akan kita bahas lagi. Tapi intinya kita masuk ke esensinya bahwa ringan bagiku meringankan bagi orang orang lain. Yes. Kita udah mulai masuk ke sana beneran bahwa aplikasi ini, Sahabat Berbagi ini bikin ya itu tadi gotong royongnya tuh makin kerasa. Karena
50.000 setiap bulan, boom 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 10 tahun atau 100.000. Ternyata yang didapetin adalah manfaat Manfaat yang lebih asuransinya yang besar. disalurin. Betul. Pertanyaan dari gue, Gus, kan harus meninggal dulu, ya kan? Mungkin teman-teman juga akan nanya, tapi kan harus meninggal, benar nggak? Benar nggak? Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Iya, betul. Tapi jawabannya kalau gue ya secara pribadi gini, wakaf itu kan disiapkan bukan buat kita hidup di dunia ini. Iya kan, wakaf itu pahala yang akan selalu muncul pada waktu kita meninggal pun gitu. Jadi kalau kita bicara wakaf, memang kita sebenarnya mempersiapkan untuk Ibadah kita setelah meninggal dunia. betul. Dan kita kalau bicara wakaf itu kita ngomongin harta kita yang akan kita bawa, istilahnya ke akhirat. Ya. Jadi harta kita yang kita bawa nih, ibaratnya lu hobi sepeda ya atau tanaman, nggak bisa lu bawa. Ikan koi nggak bisa lu bawa, Nasi goreng juga nggak bisa ya. nggak bisa. Misalnya gue punya apapun aset gue nggak bisa gue bawa. Yang gue wakafin ini, Gus, yang bisa Iya. gue bawa. Jadi kalau kita sedikit kilas balik soal perjalanan wakaf, itu kenapa kita pingin kita mulai perjalanan wakaf. Kita punya wakaf yang istilahnya besar, dan itu kita lakukan nggak sendiri-sendiri. Kita gotong royong. Bisa dimulai dari sekarang. Itu yang pingin kita bawa. Benar, Karena benar. gini, kalau kita wakaf gotong royong, cita-cita gue yang bahasanya apa ya? Kalau misalnya gue mulai perjalanan wakaf gue 1M, dan di wakaf 1M itu ada dengan ngajak lu, ngajak yang lain, termasuk Safira, Bagas, ya kalau gue istilahnya meninggal, ya itu yang sebenarnya yang kita pingin bawa istilahnya ke Iya, benar-benar. Nah, ini memang itulah yang akhirnya spirit yang kita angkat pada waktu kita membuat aplikasi Sahabat Berbagi ini. Masuk surga jangan sendirian. yes, Ngajak sahabat-sahabat yang lain. betul. Wakaf itu tidak harus nanti kalau sudah senior, sudah tua, nggak usah. Dari sekarang pun bisa. Betul. Ya, dari yang kecil pun sudah bisa. So, gak ada alasan lagi dong. Ada satu lagi. Apa lagi? Kalau lo pakai Sahabat Berbagi, kan lo mengajak orang lain nih untuk berwakaf. Ya. Dan itu kan sebenarnya lo berkontribusi, ya kan, dengan katakanlah melalui suatu produk. Dan produknya itu kan tadi kita belum jelasin, Gus. Mungkin kita akan jelaskan di kesempatan Nanti lain. berikutnya aja deh. Nah, tapi intinya ada ujrohnya. Apa itu? Ada manfaat berupa Ini karena lo spoiler nih ya. apa gue nggak usah jelasin sekarang ya. Nah, jangan sekarang lah. Jadi kita tadi udah ngomongin manfaat yang lo bilang, tambah lagi ada ujroh. Ujroh tuh apa sih? Gue bisa tepat nggak sih kalau gue terjemahkan ujroh itu kayak semacam dana kebajikan? Dan bisa. Intinya kalau orang ikhtiar itu kan harus dihargai. Nah, Jadi Nanti- ikhtiar mengajak sahabat kita hargai juga. sip. Berarti kita akan bahas di episode berikutnya manfaat yang soal ujroh dana kebajikan itu apa dan mau diapain. Yes, Gitu betul, ya? betul. Sip. Manfaatnya apa saja. Dan gue yakin bahwa lu semua pasti punya banyak pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Punya story juga yang pengen di-share. Langsung connect ke Insta kita ya. Sip, So, kayaknya podcast Sahabat Berbagi kali ini cukup lah. cukup dulu. Yuk kita cukup. Tutup. Gue Ari Wibowo. Gue Agus Ismail. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus podcast Sahabat Berbagi dan stay tune.